어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Manajemen utang. Pengertian manajemen utang. Utang adalah uang yang dipinjam oleh satu pihak dari pihak lain. Utang digunakan oleh banyak perusahaan dan individu untuk melakukan pembelian dengan volume transaksi besar yang tidak mampu mereka bayar secara tunai. Pertimbangan terpenting yang perlu kamu lakukan saat mengambil pinjaman adalah mengetahui apakah utang yang timbul merupakan utang baik atau utang yang buruk. Utang yang baik adalah utang yang manfaatnya akan tumbuh atau menghasilkan pendapatan jangka panjang. Mengambil pinjaman untuk memulai usaha atau membeli aset merupakan contoh dari utang yang baik. Akan tetapi, kamu masih perlu untuk melakukan perencanaan matang karena tidak menutup kemungkinan pinjaman yang kamu ambil menimbulkan resiko keuangan di kemudian hari. Utang yang buruk adalah utang yang timbul untuk membeli barang-barang yang cepat kehilangan nilainya atau mengalami depresiasi. Barang-barang ini, selain mengalami penurunan nilai, juga dapat menghasilkan pendapatan jangka panjang. Utang yang buruk adalah utang yang memiliki tingkat bunga tinggi, seperti utang kartu kredit. Agar kamu bisa terhindar dari utang yang buruk, tanamkan prinsip jika kamu tidak mampu membelinya dan tidak membutuhkannya, jangan membelinya. Adapun jenis-jenis utang yaitu utang memiliki beberapa jenis jika dilihat berdasarkan jangka waktu pengambilan dan sifat pengelolaan. Dengan memahami jenis-jenis utang, kamu bisa mengoptimalkan manfaat yang bisa kamu peroleh dari utang. Selain itu, kamu juga bisa menghindari keburukan yang bisa ditimbulkan oleh utang. Berikut ini penjelasannya. Berdasarkan jangka waktu, setidaknya terdapat 3 jenis utang berdasarkan jangka waktu pelunasannya, yakni utang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Utang ini bisa timbul dikarenakan banyak hal, misalnya pembayaran tertunda pada supplier, piutang dagang, pinjaman modal jangka panjang, dan sebagainya. Berikut ini penjelasannya. Utang jangka pendek. Utang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang singkat. Biasanya di bawah satu periode akuntansi atau 1 tahun. Disebut juga utang lancar karena biasanya dibayarkan dengan aset berupa aktiva lancar. Utang ini biasa ditimbulkan saat kita melakukan transaksi kepada supplier atau piutang dagang pada konsumen dengan pembayaran non-tunai. Selanjutnya ada utang jangka menengah. Utang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu menengah, biasanya di atas satu periode akuntansi atau di bawah 10 tahun. Utang jenis ini biasanya terjadi saat kita melakukan pembelian mobil sebagai armada bisnis atau untuk keperluan pribadi. Utang jangka panjang. Utang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang lama, biasanya di atas 10 tahun. Pinjaman ini biasanya memiliki suku bunga yang ringan, namun tenor yang panjang. Hal ini disebabkan karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melunasi utang. Contoh utang jangka panjang adalah KPR, pinjaman multiguna, dan sebagainya. Jenis-jenis utang berdasarkan pengelolaan keuangan. Selain berdasarkan jangka waktu, utang dibagi menjadi 2 jenis kategori, yakni berdasarkan sifat pengelolaannya, yakni utang produktif dan konsumtif. Keduanya selain memiliki sifat pengelolaan yang berbeda, juga memiliki manfaat yang berbeda. Keduanya sama-sama baik selama kamu memanfaatkannya dengan bijak. Berikut ini penjelasan mengenai perbedaan utang konsumtif dan produktif. Yang pertama, utang konsumtif. Utang adalah utang yang timbul untuk tujuan konsumsi. Meskipun disebut konsumsi, utang ini tidak bisa dikonotasikan sebagai utang yang buruk, karena terdapat banyak sekali kegiatan konsumsi yang memiliki manfaat yang besar. Misalnya, kegiatan konsumsi untuk keperluan biaya anak, biaya rawat inap rumah sakit,
biaya persalinan, renovasi, atau pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada utang produktif. Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk keperluan permodalan usaha. Utang jenis ini memerlukan persyaratan yang berbeda seperti dibutuhkannya dokumen pendukung seperti SIUP dan NPWP. Utang produktif tidak hanya dapat digunakan untuk membiayai usaha pribadi, namun bisa juga digunakan untuk keperluan investasi, pembelian franchise, atau pembelian aset lainnya.